Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Bima Maulani dari PAI 3E UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 23810100175, dosen pengampu yaitu Ibu Yoyo Batriah, SPDI MAG. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam modern di India. Kita mulai dari yang pertama, yaitu keemasan Kesultanan Mughal, lalu dilanjut dengan tantangan di bawah penjajahan Inggris, lalu yang terakhir ada perjuangan pembaruan Islam. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Mughal, yaitu kejayaan dan kemunduran. Kita mulai dari Kerajaan Mughal yang berdiri sejak tahun 1526, didirikan oleh Sultan pertama yaitu Babur. Jadi di sini beliau berhasil mendirikan kekuasaan yang sangat luas di India. Di masa Akbar yang dikenal sebagai Akbar the Great, kesultanan ini makin maju karena kebijakannya yang adil dan toleran. Akbar juga bikin gagasan yaitu dinilai, gagasan dinilai itu sebuah gagasan tentang persatuan agama. Lalu ada Shah Jahan yang membuat karya yang megah dan juga cantik yaitu Taj Mahal, lambang cinta sejati. Tapi setelah pemerintahan Aurangzeb, kerajaan ini mulai melemah. Kebijakan Aurangzeb yang lebih konservatif dianggap memicu ketegangan sosial. Pada tahun 1857, kesultanan ini resmi berakhir setelah revolusi India yang gagal melawan Inggris. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penjajahan Inggris dan pengaruhnya. Masuknya Inggris di India membawa perubahan yang sangat besar, terutama untuk umat Islam. Inggris menguasai ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Sekolah-sekolah berbasis Islam banyak yang ditutup. Dan bahasa Persia yang tadinya bahasa resmi di sana digantikan oleh bahasa Inggris. Akibatnya, umat Islam jadi tertinggal dalam bidang pendidikan modern. Tapi, nggak semua diem aja. Ada perlawanan, seperti dari Tipu Sultan di Mysore, meskipun akhirnya dia kalah. Jadi di sini, walaupun Sultan di Mysore kalah, tapi akhirnya semua pun lalu ada gerakan pembaruan Islam. Di masa sulit-sulit ini, banyak tokoh muslim yang sadar pentingnya bangkit lewat pendidikan dan pemikiran modern. Salah satunya Shirshad Ahmad Khan. Dia mendirikan Muhammad Anglo-Oriental College yang kemudian jadi Al-Iraq Muslim University. Shirshad percaya kalau umat Islam harus belajar ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan agama. Di sisi lain juga muncul Ahmadiyah. Gerakan ini membawa pembaruan, tapi pandangannya tentang kenabian bikin kontroversi dan ditolak oleh banyak ulama. Selain itu, ada gerakan khilafah yang mendukung kekhalifahan Utsmaniyah setelah Perang Dunia ke-1. Gerakan ini menunjukkan solidaritas umat Islam secara global, walaupun akhirnya gagal. Lalu yang terakhir ada perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina. Teman-teman, pembentukan di era kolonialisme, umat Islam juga ikut berjuang melawan Inggris. Mereka sering berkolaborasi dengan Mahatma Gandhi dan tokoh-tokoh Hindu dalam berbagai gerakan kemerdekaan. Tapi karena perbedaan pandangan politik dan agama, muncul gagasan untuk memisahkan wilayah umat Islam. Muhammad Ali Jinnah menjadi tokoh utama yang memperjuangkan ide ini. Akhirnya pada tahun 1947 lahir negara Pakistan sebagai tempat bagi umat Islam di Asia Selatan. Meskipun begitu, banyak umat Islam tetap tinggal di India dan menjadi bagian dari negara itu sampai sekarang. Oke teman-teman, jadi itu tadi perjuangan umat Islam di India dari keemasan Kesultanan Mughal, perjuangan melawan penjajahan sampai akhirnya pembentukan negara Pakistan.
Oke teman-teman, jadi dalam sejarah ini kita perlu belajar tentang pentingnya pendidikan, kerjasama, dan keberanian untuk mempertahankan jati diri kita di tengah-tengah zaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.